Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka niat thalabul ilmi. Insyaallah niat thalabul ilmi kita, hadirnya kita, melangkahkan kakinya kita dari rumah menuju ke tempat ini, insyaallah menjadi kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Mari kita sama-sama doakan saudara kita, keluarga kita, siapapun yang hari ini dalam keadaan sakit. Semoga orang-orang yang sakit diberikan kesembuhan kembali, sehat walafiat kembali seperti sedia kalanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi yang selalu membawa kedamaian, Nabi yang membawa nur hidayah, cahaya yang tadinya dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang. Siapakah beliau? Yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir khususnya malam hari ini insyaallah diakui sebagai umatnya yang insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengulas kembali. Malam hari ini adalah kajian mengenai tentang pembelajaran ilmu tajwid. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab hukum nun tasydid dan hukum mim tasydid yang disebut dengan hukum gunnah, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa huruf gunnah itu ada dua. Satu ada nun, yang kedua ada mim. Nun dan mim ini yang bertasydid. Arti dari gunnah itu pun ya secara bahasa adalah dengung, ya. Gunnah itu dengung. Maka dalam bacaan nun tasydid atau bacaan mim tasydid atau yang disebut dengan hukum gunnah, maka panjang gunnahnya itu 2 sampai 3 harokat. Cara membacanya pun harus ada penekanan. Jadi ketika ada nun tasydid, mim tasydid, jadi tasydidnya itu ditekan saja, ya. Inna, mimma, ya. Jadi tekan gunnahnya supaya mendapatkan bacaan gunnahnya itu, dengungnya. Kemudian gunnah itu terbagi 2 kemarin, ya. Ada gunnah asliyah yang disebut dengan gunnah apa? Gunnah musyaddad. Kemudian yang kedua ada gunnah aridiyah. Apa itu gunnah asliyah atau gunnah musyaddad? Gunnah asliyah itu adalah gunnah yang ada di nun dan mim yang bertasydid. Sedangkan gunnah aridiyah itu gunnah yang ada di idgham mutaja nisai. Baik, malam hari ini Pak Haji masih ada sisa. Malam hari ini kita insya Allah akan membahas mengenai tentang anwa'ul idghami atau ahkamul idgham, yaitu bab yang berkenaan dengan hukum atau bagian-bagian idgham atau macam-macam idgham. Anwa'ul idghami atau ahkamul idghami. Hukum idgham ialah
tiga hukum yang muncul tatkala dua huruf yang sama, sejenis atau huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya. Maka tiga hukum tersebut, pertama, idgham itu ada yang disebut dengan idgham mutamasilain. Yang kedua ada idgham mutajanisain. Kemudian yang ketiga ada idgham mutaqaribain. Mengawali mengenai tentang pembahasan tiga hukum tersebut, mari kita sama-sama mengulas kembali mengenai tentang pengertian idgham itu. Pengertian idgham secara bahasa itu apa? Maka ini yang sering kita bahas dan sering kita sampaikan. Yang disebut dengan idgham itu idkhalus syai'i fish syai'i. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ini idgham secara bahasa. Ya. Seperti misalkan ini kita memasukkan telunjuk ke mulut, itu sudah dikatakan idgham. Ini idgham, gitu ya. Memasukkan nasi ke mulut, memasukkan air minum ke mana? Ke mulut, itu secara bahasa disebut idgham. Secara istilah di sini an-nutqu bil harfaini harfan kasani musyaddadan. Mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Jadi mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Ini idgham menurut istilah. Berdasarkan definisi yang terakhir ini, diketahui bahwa idgham itu dapat terjadi di antara dua huruf yang sama, sejenis atau berdekatan, baik makhraj ataupun sifatnya. Baik, kita akan langsung. Pertama, idgham mutamasilain. Pertanyaannya, mutamasilain itu apa sih? Mutamasilain itu artinya dua hal yang sama. Maknanya nanti kita akan menemukan dua huruf yang sama. Itu mutamasilain, ya. Mutamasilain. Kemudian yang disebut dengan idgham mutamasilain, huwa ayyattafaqal harfani makhrajan wa sifatan. Huwa ayyattafaqal harfani makhrajan wa sifatan. Artinya bertemunya dua huruf yang sama, baik makhraj maupun sifatnya. Kita akan langsung ke contoh supaya mudah untuk kita pahami. Tadi atas sebelum ke contoh dijelaskan di dalam nazom. Ini kita kutip dari kitab Fathul Atfal halaman 19. Inna fis sifati wal makhariji ittafaqa harfani fal mislani fihi ma ahaqo. Apabila dua huruf bertemu yang makhraj dan sifatnya itu sama, maka itu dinamakan idgham mutamasilain. Baik, kita akan ambil contoh langsung. Contoh di sini seperti idrib. Pertama tadi idgham apa? Idgham mutamasilain. Jadi idgham mutamasilain itu apa tadi? Bertemunya dua huruf yang sama di dalam makhrajnya dan sama sifat. Kita akan contoh, ambil contoh langsung. Seperti idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Tadi sini ada dua huruf yang sama. Hurufnya apa di sini? Ba. Huruf ba yang pertama ini berharkat atau
Sukun. Sukun. Berarti ba yang pertama di sini sukun. Kemudian bertemu dengan huruf ba yang kedua yang berharkat. Awalnya sebelum diidgham, di sini ada bunyi apa? Ada bunyi qalqalah karena ba ini termasuk salah satu dari huruf qalqalah. Kita tahu bahwa huruf qalqalah itu ada berapa? Ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal, atau ba, ju, di, to, ko. 5 huruf tuh huruf qalqalah. Sebelum bacaan ini diidghamkan, berarti di sini ada bunyi qalqalah. Idrib bi'asaka. Dikarenakan di sini bertemunya 2 huruf yang sama dalam makhraj dan sama dalam sifatnya, maka di sini bacaannya diidghamkan. Yang tadinya ada bunyi qalqalah setelah diidghamkan, maka bunyi qalqalahnya sudah tidak nampak. Masukkan ba pertama ini ke ba yang kedua. Jadi idrib bi'asaka. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada gak bunyi qalqalahnya? Setelah diidghamkan gak ada. Contoh lagi. Wa qad dakhalu. Kita hapus dulu. Wa qad dakhalu. Coba sebelum lafaz waqad dakhalu diidghamkan ada bunyi apa? Qalqalah. Coba sekarang praktekkan yang ada bunyi qalqalah terlebih dahulu. Silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Nah, sekarang dal yang pertama masukkan ke dal yang kedua. Berarti ditasydid. 1, 2, 3. Ada gak bunyi qalqalahnya? Setelah diidghamkan maka bunyi qalqalahnya sudah tidak ada lagi. Tuh. Ini salah satu di antara contoh idgham mutamasilen. Jadi idgham mutamasilen itu sekali lagi bertemunya 2 huruf yang sama. Yang sama. Baik sama di dalam makhrajnya ataupun dalam sifat. Ini idgham mutamasilen. Contoh lagi. Id apa? Zahaba. Zahaba. Coba silahkan baca idzahaba. 1, 2, 3. Ada bunyi qalqalahnya enggak? Za. Tidak, karena za ini bukan termasuk huruf qalqalah, jangan diqalqalahkan. Beda dengan waqad dakhalu. Karena dal ini masuk huruf qalqalah. Tapi kalau za yang ada titiknya, za ini bukan huruf qalqalah. Nah, sekarang idghamkan, masukkan za yang pertama ke za yang kedua. Jadi bareng-bareng 1, 2, 3. Sekali lagi. Zahab. Zahab. Coba. Makhraj za itu keluarnya dari mana? Makhraj za. Ada yang sudah lupa? Atau ada yang masih ingat? Makhraj za. Makhraj za itu dari mana? Ujung lidah dan ujung 2 gigi a. Tarful lisani wa tarfus sanatainil ulyatain. Dari mana? Tarful lisani wa tarfus
sanatainil ul yatai. Dari ujung lidah bertemu dengan dua gigi atas. La, azza, azza, azzi, azzu, zazizu. Coba. Za, zi, azza, azzi, azzu, zazizu. Betul. Kemudian hurufnya ada 3, bukan za doang. Ada berapa? Ada 3. Za, zo, sa. 3 huruf ini satu makhraj. Satu makhrajnya dari mana? Dari sini. Tor, pul lisani, watorfus, sanatainil ul yatain. Tuh. Jadi torful lisan, watorfus, sanatainil ul yatain. Ujung lidah dan ujung 2 gigi hurufnya ada 3. Za, zo, sa. Coba. Sekali lagi. Bareng-bareng. 3 huruf ini. Izhaba. Izhaba. Coba. Izhaba. Sa. Sekarang sa. Asa, asi, asu, sasisu. Jangan sasisu, tapi sa. Asa, asi, asu. Bareng-bareng. Asa, asi, asu, sasisu. Gampang? Jadi ngucapin 3 huruf ini gampang, tidak susah. Baik, lanjut ke idgham yang kedua. Kita hapus ini. Ini anggap sudah hafal aja ini. Setelah idgham mutamatsilain, yang kedua ada idgham apa? Idgham mutajanisain. Coba. Idgham mutajanisain itu apa? Silahkan dibaca. Oh, nggak ada harokatnya, pantesan. Iya. Huwa mattahadza makhrajan wahtalafa sifatan. Huwa mattahadza makhrajan wahtalafa sifatan. Bertemunya 2 huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Ini baik. Di sini aja kelewat nih. Dari idgham mutamatsilain. Sebelum ke idgham mutajanisain. Lihat pengecualian. Ada pengecualian di sini. Hukum idgham mutamatsilain itu tidak berlaku ketika huruf waw bertemu dengan waw, atau huruf iya bertemu dengan huruf. Contoh supaya lebih paham. Jadi idgham mutamatsilain itu tidak berlaku ketika waw bertemu dengan huruf waw. Contoh seperti is biru waso biru. Is biru, coba tengok. Di sini ada 2 huruf yang sama. Apa huruf yang sama di sini? Waw, tuh.
Tah di sini walaupun ada pertemuan dua huruf yang sama antara waw dengan waw, dibacanya tidak boleh diidgham. Ini pengecualian. Tidak boleh idgham itu begini. Isbiru wasabiru. Nah, tidak boleh gitu. Ya. Jadi ketika ada huruf waw bertemu dengan huruf waw, walaupun waw pertama sukun, waw kedua berharokat, tapi cara bacanya tidak boleh diidgham. Tidak boleh ismiru wasabiru. Nah, tidak boleh dibaca begitu. Tapi tetap dibacanya isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Jadi tidak boleh diidgham. Jadi tidak boleh diidgham itu tulisan begini. Biru. Tidak boleh gini. Biru. Isbiru wasabiru. Jadi dibacanya tidak boleh begini, tidak boleh diidghamkan. Atau iya bertemu dengan huruf iya. Contohnya seperti fi yaumin. Tuh. Nah, walaupun di sini ada iya bertemu dengan iya. Iya pertama sukun, iya kedua berharkat. Dibacanya tidak boleh idgham. Fi yaumin. Fi yaumin. Tidak boleh dibaca seperti itu. Tidak boleh dimasukkan ke tidak boleh idgham. Fi yaumin. Kalau tulisan begini. Fi. Tidak boleh gini. Ya. Tidak boleh fi yaumin. Tidak boleh tasydid di sininya. Tapi fi yaumin. Fi yaumin. Berarti kalau bacaannya tetap fi yaumin, berarti di sini ada hukum apa di fi-nya? Ada hukum apa? Ada hukum matobi. Ada hukum matobi. Berarti fi kan panjang. Fi yaumin. Lafad fi dengan yaumin. Begitupun isbiru sama wasabiru. Tidak boleh dibaca isbiru wasabiru. Berarti kalau dibacanya tetap isbiru wasabiru, berarti ru di sini ada hukum apa? Matobi sama dengan ini, dengan fi ini. Panjangnya 2 harokat. Baik, ini pengecualian dari idgham mutamatsilin tadi. Ya. Nah, sekarang kembali ke idgham mutajanisen tadi. Arti mutajanisen itu apa? Mutajanisen itu artinya 2 hal yang sejenis. Apa maksud dari yang sejenis di sini? Jadi sejenis dalam makharijul hurufnya. Idgham mutajanisen adalah wa matahadam makhrajan wahtalafa sifatan. Bertemunya 2 huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifat. Baik. Langsung kita ke contoh. Ini sudah bisa dipahami ya? Baik, saya hapus. Kita langsung ambil contoh idgham mutajanisen. Silahkan baca. Contohnya apa? Wa in uttum.
Wa in udtum. Nah, misalnya. Wa in udtum. Nah, asalnya kan begini. Wa in udtum. Berarti awalnya di sini ada bacaan apa? Qalqala. Nah, sekarang idghamkan, masukkan dal ke ta. Dibacanya jadi wa in udtum. Sekali lagi, wa in udtum. Yang awalnya ada bacaan qalqala sebelum diidgham, kemudian setelah diidgham maka bunyi qalqala di sini sudah tidak nampak. Masukkan dalnya ke ta. Jadi wa in udtum. Kasih tasdid di sini, idgham. Nah, wa in udtum. Baik. Contoh lagi. La im basatta. Basatta. La in basat. Taknya disambung. Sambung ya. La in. Kan begini. Jangan la in atau dibacanya berarti la im. Ini dibacanya la in basata atau la im. La im. Kenapa dibaca la im? La im. Ada hukum iklab tuh. Karena nun bertemu dengan huruf ba. Tahwilu syai'i an wajhihi. Iklab. Tahwilu syai'i an wajhihi. Memindahkan sesuatu ke dalam perjalanannya sesuatu. Maksudnya nun ini masukkan ke ba. Ya, masukkan ke ba sehingga pada saat pengucapan ada bunyi mim. Laim basaqta. Berarti di sini sebelum bacaan diidgham ada bunyi apa lagi? Qalqala. Tapi sekarang masukkan toknya ke ta. Jadi laim basatta. Laim basatta. Baik. Contoh lagi. Irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Silahkan baca. Sebelum bacaan ini diidghamkan, ada bunyi qalqalah. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Sekarang baknya masukkan ke mim. Idghamkan. 1, 2, 3. Kurang neken gunahnya. 1, 2, 3. Irkam ma'ana. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, di sini bedanya antara contoh-contoh seperti ini. Kalau contoh irkam ma'ana, ini masuk contoh idgham mutajanisen, tetap. Kenapa? Antara ba dengan mim itu, ini ba dengan mim itu satu makhraj atau beda makhraj? Satu makhraj. Mim ba, ma ba. Ini satu makhraj. Nah, berarti satu jenis, maksudnya dua huruf yang sama makhrajnya tapi sifat berbeda. Mim sifatnya beda, ba sifatnya pun yang sama, itu hanya di
makhraj. Jadi satu makhraj. Makanya huruf idgham mutajanisan itu ada 8 hurufnya. Apa saja yang 8? Ta, to, dal. Ada di sana, silahkan lihat. Ta, to, dal. Terus za, dha, sa, mim, ba. Ta, to, dal. Za, dha, sa, mim, ba. 8 hurufnya. Ya, boleh. Ya, bisa diacak. Jadi huruf, sekali lagi huruf idgham mutajanisan ada berapa? Ada 8. Mim, ba, ta, to, dal, za, dha, sa. Mim, ba, ta, to, dal, za, dha, sa. Ada 8. Ya. Tadi sini sudah dicantumkan contoh-contoh dari huruf yang 8 tersebut. Ada wa in utum, ada ujibat da'watukuma, ada la imbasatta, ada qalat ta'ifah, iz zalamu, ada yal hazzalika. Asalnya yal has zalika, yal has, yal has zalika. Berarti di sini ada sa bertemu dengan huruf za. Yal has, yal has. Sekarang sa ini masukkan ke za. Jadi yal hazalika. Ini idghamnya. Yal hazalika. Seperti itu. Baik. Bisa dipahami idgham mutajanisan ini? Bisa ya? Baik. Ini kita hapus lagi contohnya. Kita masuk ke idgham mutaqariban yang ketiga. Jadi kita ambil contoh satu aja di sini. Irkam ma'ana. Yang ketiga idgham mutaqariban. Idgham mutaqariban. Mutaqariban itu apa? Dua hal yang berdekatan. Jadi ingat Bapak, kalau kita mendengar mutaqariban berarti asal kata dari taqarruba, dekat artinya. Berarti dua hal yang berdekatan. Mutaqariban. Ya. Mutaqariban itu artinya dua hal yang berdekatan. Nah, idgham mutaqariban itu apa? Huwa ma taqarrabal harfani fil makhraji wa ikhtalafa fis sifati. Huwa ma taqarrabal harfani fil makhraji wa ikhtalafa fis sifati. Artinya bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Awas. Bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya, tetapi sifatnya berlainan atau sifatnya berbeda. Langsunglah ke contoh supaya gampang dipahami. Contoh di sini alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Alam nakhluq. Berarti di sini ada bacaan apa sebelum diidghamkan? Ada bacaan qalah. Alam nakhluqukum. Nakhluqukum. Berarti sebelum dibaca idgham di sini ada bunyi qalqalah. Karena qaf ini masuk ke huruf qalqalah. Nah, sekarang bacaannya diidghamkan. Jadi gimana? Alam
lukum. Yang tadinya ada bunyi qalqalah, sekarang sudah tidak nampak lagi qalqalahnya, langsung masuk ke kaf. Alam nakhluqukum. Bareng-bareng 1 2 3. Alam nakhluq. Contoh lagi. Kul Rabbi. Kul Rabbi. Kul Rabbi. Sebelum bacaan Kul Rabbi diidghamkan, berarti di sini ada apa nih? Di sini ada apa? Di kulnya itu ada apa? Ada lam ta'rif. Jadi sebelum bacaan kul ini diidghamkan, berarti di sini ada lam ta'rif. Mana lam ta'rifnya ini? Nah, bacaan lam ta'rif itu harus mana? Harus jelas. Kul Rabbi sebelum diidgham. Kul Rabbi. Seperti kul a'udzu, kul huwallahu ahad. Itu kan jelas tuh. Kul huwallah, kul a'udzu, kul a'udzu. Jadi lamnya itu bacaannya harus jelas, lam ta'rif. Tidak boleh kul. Pertama, yang kedua tidak boleh kul a'udzu. Jadi ada penekanan manjang, itu tidak boleh. Tapi harus dijelaskan. Kul a'udzu, kul huwallahu ahad. Coba bareng-bareng. 1 2 3. Kul a'udzu. Sekali lagi. Kul a'udzu. Alhamdu. Alhamdu. Awas, tidak boleh mantul, tidak boleh manjang, neken. Alhamdu. Jadi sehebat apapun suara kita atau napas kita panjang, tapi ketika dibacanya alhamdu, tetap salah. Maka jelasin alhamdu, alhamdu. Ya. Bisa ya, baik. Oh, berarti di sini ada lam apa? Sekali lagi, ada lam ta'rif. Sekarang lamnya masukkan ke ro, idghamkan. Jadi Qur Rabbi. Tinggal ditasydid. Qur Rabbi. Bisa dipahami? Contoh-contohnya banyak di sini. Ada qad sami'a atau laqad ja'akum. Ketika bacaannya diidgham jadi qad sami'a, laqad ja'akum. Nah, di sini memang dalam idgham mutaqaribain seperti contoh laqad ja'akum, jadi idghamnya itu, hukum idghamnya itu jaiz. Idgham hukum idghamnya itu jaiz. Jaiz itu boleh diidghamkan, boleh tidak. Berarti kalau boleh tidak diidghamkan, berarti masih tetap ada bunyi apa? Qalqalah. Laqad ja'akum. Bisa laqad ja'akum. Itu ya. Jadi dalam idgham mutaqaribain di sini seperti contoh laqad ja'akum atau qad sami'a. Di sini hukum idghamnya itu adalah jaiz.
Jaiz itu boleh diidghamkan, boleh tidak. Maka kan Bapak sering dengar seperti syekh-syekh yang membaca atau para imam tetap bacanya qad sami'allahu qaulal ladzi, gitu kan? Ada yang masih tetap baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada juga laqad yang diidghamkan, ada. Atau qasami'allahu, ada diidghamkan juga, ada. Oh berarti sekarang sudah kita apa? Ilmu kita itu sudah apa? Berarti sudah melebar. Intinya ketika kita mendengar ada orang membaca laqad ja'akum, Pak salah, kan harus diidghamkan. Nah, jangan menyalahkan dulu ya. Berarti ya dia tahu ilmu ya. Atau ada orang yang baca laqad ja'akum, Pak salah, bukan laqad ja'akum, kan ada qalqalah laqad ja'a. Jadi intinya kita tidak boleh saling menyalahkan dulu. Bisa jadi kita belum tahu ilmu, tapi orang tersebut sudah tahu ilmu. Nanti Bapak pasti akan menemukan bacaan-bacaan yang berbeda di dalam qiraat itu. Maka dalam hal ini ya kita tidak boleh menyalahkan terlebih dahulu. Ya, kita kalau mau nanya silahkan tabayun, tanya, Pak ini kenapa Bapak dibaca seperti ini, alasannya apa? Gitu. Jadi jangan langsung kita menyalahkan. Nggak boleh. Jadi dalam ilmu qiraat itu nanti banyak bacaan-bacaan yang berbeda. Silakan Baji. Baik. Hukum mencuri napas itu tidak boleh. Ketika napas kita pendek, maka sesuaikan dengan napas kita dalam bacaannya. Misal, dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi. Itu kan ada waqaf apa? Shalah ya. Waqaf shalah itu tidak boleh berhenti di sana. Tapi ketika kita napasnya kagak kuat, memang jangan memaksakan harus dilanjut ke waladolin. Ntar justru bacaannya malah tambah rusak. Tadi sini ada dua bacaan, bisa diwaqaf di ghair siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini menurut Imam Nafi' itu boleh diwaqaf di sana. Tapi menurut riwayat Hafs itu boleh, bukan boleh, bacaannya harus dilanjut. Ya, tapi kalau napasnya kagak kuat, jangan memaksakan. Udah berhenti saja di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sampai akhir. Jadi bisa berhenti, bisa juga dilanjut. Seperti itu Pak Ji ya. Baik. Ini menurut ilmu qiraat nanti berbeda-beda. Bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Ya. Boleh. Ini diaturnya dalam ilmu qiraat. Ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyar, ada qiraat 10, ada qiraat 6, qiraat 7. Nanti itu pelajaran khusus. Terima kasih. Demikian untuk pelajaran malam hari ini, kita cukup sekian dari pembahasan mengenai tentang macam-macam idgham. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman agama oleh Allah SWT sehingga bacaan-bacaan Quran kita selalu diperbaiki oleh Allah. Yang paling penting adalah semangat dan keinginan untuk terus belajar, karena belajar ilmu tajwid itu sangat mudah. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.